Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sulu Yoga Pratama dengan NIM A11 2023 14979. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pemrosesan bahasa alami dengan judul Eksperimen Klasifikasi Teks pada Twitter Sentimen Analisis. Tujuan dari eksperimen ini adalah mengklasifikasikan sentimen tweet seperti positif, negatif, atau netral menggunakan beberapa kombinasi metode ekstraksi fitur dan model klasifikasi. Langsung saja kita mulai. Di bagian pertama, saya melakukan instalasi dan import semua library yang dibutuhkan. Library utama yang digunakan antara lain Pandas dan NumPy untuk pengelolaan data, NLTK untuk preprocessing teks, Gensim untuk word to fact, Scikit-learn untuk model klasifikasi dan evaluasi, serta Imbalance Learn khusus untuk menangani kelas imbalance menggunakan Smote. Dataset yang saya gunakan adalah Twitter Sentiment Analysis Dataset dari situs Kaggle yang bisa diakses di link yang tertera pada notebook. Dataset ini berisi 691.248 tweet dengan dua kolom utama, yaitu kolom teks yang berisi teks tweet dan kolom label berisi label sentimen. Distribusi kelasnya adalah positif sekitar 36%, negatif sekitar 35,3%, dan netral sekitar 28,7%. Terlihat ada sedikit ketidakseimbangan, kelas netral sekitar 7% lebih sedikit. Kondisi ini nanti akan saya tangani menggunakan Smote di tahap selanjutnya. Sebelum preprocessing, saya melakukan pembersihan data dari 3 kondisi noise. Dari pengecekan awal ditemukan 4 missing value, 20.825 data duplikat, dan 6.426 teks terlalu pendek, yaitu tweet kurang dari 3 kata. Setelah 3 tahap pembersihan, total data yang dihapus adalah 24.711 baris, sehingga tersisa 666.537 data bersih yang siap diproses lebih lanjut. Di bagian EDA, saya membuat 3 visualisasi. Visualisasi pertama adalah distribusi kelas. Pie chart dan bar chart distribusi kelas terlihat jelas bahwa positif dan negatif mendominasi, sementara kelas netral menjadi kelas minoritas. Visualisasi kedua, visualisasi panjang teks. Histogram dan box plot panjang teks. Rata-rata tweet memiliki sekitar 25,3 kata dengan rentang 3 hingga 107 kata. Distribusi panjang teks antar kelas relatif sama, yang berarti panjang teks bukan faktor pembeda antar sentimen. Visualisasi ketiga, word cloud. Word cloud per kelas menunjukkan perbedaan kosakata yang jelas. Positif didominasi kata seperti improve dan best, negatif dipenuhi kata seperti burung dan problem, sedangkan netral cenderung spekulatif seperti maybe dan might. Perbedaan ini membuktikan kosakata sangat valid sebagai fitur klasifikasi. Meskipun dataset sudah sebagian dibersihkan oleh pembuatnya, sudah di lowercase dan mention dihapus, preprocessing di sini tetap wajib dilakukan karena tokenisasi, stop word removal, dan lemmatization belum diterapkan. Pipeline preprocessing yang saya terapkan terdiri dari 6 tahap, yaitu lowercase, hapus URL, hapus angka dan tanda baca, tokenisasi, stop word removal, dan lemmatization. Hasilnya di sini cukup signifikan. Untuk rata-rata panjang teks berkurang dari 25,3 kata menjadi 14,1 kata atau reduksi sebesar 44,1%. Sambil tetap mempertahankan informasi semantik yang penting, total data siap latih setelah preprocessing adalah 665.717 tweet. Selanjutnya adalah ekstraksi fitur. Saya menggunakan 2 metode ekstraksi dan 2 pembobatan menghasilkan 4 kombinasi representasi fitur. Lalu di sini saya membagi data menjadi 80% untuk training dan 20% untuk data testing. Fitur pertama back of word plus term frequency. Menggunakan convectorizer dengan 50.000 fitur
yang menghasilkan sparse metrik 532.573 baris dikali dengan 50.000 kolom. Nilai tiap sel adalah frekuensi kemunculan kata di tweet tersebut. Fitur kedua, back of word plus TF-IDF, dimensinya sama dengan sebelumnya, tapi bobotnya di sini lebih cerdas. Kata yang terlalu umum di semua tweet mendapatkan bobot kecil, sedangkan kata yang khas untuk kelas tertentu mendapatkan bobot yang lebih besar. Fitur ketiga dan keempat, word to fact plus TF atau TF-IDF. Word to fact saya latih langsung dari korpus dengan vocabulary 198.932 kata unik dalam 100 dimensi. Setiap tweet direpresentasikan sebagai rata-rata vektor kata. Untuk pembobotan dengan TF untuk fitur ketiga dan TF-IDF untuk fitur keempat menghasilkan dense metric 532.573 baris kali 100 kolom yang jauh lebih kecil dari back of word. Karena dataset imbalance yaitu kelas netral lebih sedikit, di sini saya menerapkan teknik SMOTE yaitu synthetic minority oversampling technique. SMOTE di sini bekerja dengan membuat sampel sintetik baru untuk kelas minoritas dengan cara menginterpolasi antara sampel yang ada dan tetangga terdekatnya. Hasilnya terlihat jelas pada bar chart untuk kelas netral yang semula hanya 154.164 sampel berhasil disamakan menjadi 190.045 sampel. Nah, ini seimbang dengan kelas positif dan negatif. SMOTE diterapkan pada keempat representasi fitur sebelum training dimulai. Nah, di bagian inti ini saya melatih 3 model klasifikasi pada 4 representasi fitur yang menghasilkan total 12 kombinasi eksperimen. Ketiga model yang saya gunakan adalah logistic regression dengan C5, linear SVM dengan C5, dan random forest dengan 100 pohon keputusan. Dari tabel perbandingan yang diurutkan dari F1 score tertinggi, kombinasi terbaik adalah logistic regression dengan BOW plus TF-IDF yang mencapai akurasi sebesar 97,13% dan F1 score 97,6%. Dengan kombinasi yang terburuk adalah random forest dengan word to flag plus TF-IDF dengan F1 score sebesar 83,14%. Lalu untuk head map event score terlihat bahwa area merah gelap di kolom BOW dan TF-IDF mengkonfirmasi dominasinya mutlak kombinasi tersebut di semua modelnya. Lalu untuk BOW versus word to fact dan TF versus TF-IDF menghasilkan rata-rata F1 score BOW jauh lebih tinggi daripada word to fact. Dan antara TF versus TF-IDF, TF secara konsisten lebih unggul. Untuk confusion metric, diagonal utama yang sangat pekat membuktikan bahwa banyak data dapat diprediksi dengan benar. Dapat dilihat pada kelas negatif terprediksi benar sebanyak 46.107 sampel. Lalu untuk classification report, bisa dilihat untuk perbandingan F1 score untuk tiap kelasnya, yaitu kelas negatif dengan F1 score 0,97, kelas netral dengan F1 score 0,96, dan kelas positif dengan F1 score 0,98. Lalu, mengapa BOW plus TF-IDF lebih unggul? Nah, di sini dikarenakan kata-kata kunci sentimen seperti love, hate, ataupun terrible mendapatkan bobot TF-IDF lebih tinggi dan sangat prediktif untuk kelasnya. BOW menghasilkan 50.000 dimensi yang memberikan informasi diskriminatif yang kaya untuk model linear seperti SVM dan logistic regression. Dan mengapa word to fact lebih rendah? Karena word to fact belajar dari konteks kalimat bukan makna sentimen. Seperti kata good dan bad bisa memiliki vektor yang berdekatan karena keduanya muncul di konteks yang sama. Sebagai contoh untuk this is good dan this is bad, nah ini membuat word to fact kurang optimal untuk sentimen analisis. Dari eksperimen tersebut terbukti bahwa metode konvensional seperti logistic regression
Ditambahkan dengan BUW plus TF-IDF mampu mencapai akurasi yang sangat tinggi di angka 97,13% untuk klasifikasi sentimen tweet. Dan Smoothie terbukti efektif menyeimbangkan data training dan meningkatkan performa model. Demikian presentasi dari saya mengenai eksperimen klasifikasi teks Twitter sentimen analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.